9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah mudah dihafal nanti. Langsung cara yang menghafal pun sudah saya tata. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita rinci satu demi satu. Memasukkan sesuatu, nanti ibu kesini semua, ibu jangan kedip, tidak usah noleh juga kesini, ini kedip sedikit tidak paham nanti. Bapak jangan kedip, ibu tidak usah tanya sebelahnya, tanya saya nanti. Kalau ibu tanya sebelahnya tambah nggak ngerti, percaya ya? Ibu tidak usah tanya sebelahnya, ibu tanya ke sini. Masih ada yang bercerita di mana nih? Di sana tuh ada yang cerita. Ini fikih praktis, ibu jangan kelewatan sedikit pun. Nah, yang maksud membatalkan masukkan lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar, ini saya rinci deh. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Makanya jangan kedip dulu, nanti salah ya. Nelennya. Maka selagi anda tidak nelen, maka tidak batalkan puasa. Misalnya di satu pagi anda melihat es krimnya anak-anak kok lebih, lah ini sayang, esnya lebih, langsung dimasukkan ke mulut, batal enggak? Enggak batal asalkan jangan ditelan. Jangan ditelan, awas jangan. Enggak ada yang berbeda, tanya ulama manapun sama, enggak ada. Enggak batal asalkan jangan di permen masukkan permen. Batal enggak? Enggak batal asalkan jangan ditelan. Sudah selesai. Sebab yang membatalkan nelennya. Tapi makruh, iseng banget ya, tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan Ramadan. Tapi kita harus paham yang membatalkan nelen. Makanya kenapa Buya ngomong jangan kedip. Kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah, habis itu pulang, oh yang membatalkan nelennya saja ya. Iya bener kan, paham, jelas. Pulang ke rumah ditanya sama anaknya, mama nelen ludah gimana ma? Saya tadi ngobrol. Makanya jangan ngobrol kalau ngaji, nggak usah tanya ke tetangganya. Ayo nelen ludah gimana? Kayaknya batal. Ah kok kayaknya, ini bagaimana sih? Harus jelas. Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ada 3. Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan 3. Yang pertama, ludahmu sendiri. Sudah tidak usah bingung kalau belajar dengan kami, ibu matanya ke sini aja, ibu gak usah bingung, nanti ibu paham sendiri, tidak usah bingung. Tidak usah, saya pikir yang paling mudah itu ibu faham gampangnya. Yang pertama, ludah ditelan itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri. Kemudian setelah itu masukkan lubang hidung. Nah, masukkan lubang hidung, memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa. Langsung ada yang stres. Pengajian paling tidak enak. Kenapa ibu? Saya punya hobi aduh, ini gimana ini? Nah, makanya kalau ngaji lanjutin, jangan ngobrol, jangan main HP. Ngaji main HP ketinggalan dengan ngobrol sama Tuhan. Nah, yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air, kita akan merasakan panasnya gerak bagian atas ya nak? Kalau kita masukkan air panas ya bagian atas. Maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas, itulah maka batal puasa kita. Tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi, bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Selesai. Cuman jangan di depan umum, malu lah ya, ditutup lah. Selesai. Paham atau belum? Baik, ini yang pertama, masukkan mulut, lubang hidung, selesai. Masukkan suatu ke lubang telinga. Lubang telinga bagian mana sih? Lubang telinga itu bagian dalam. Bagian dalam bagaimana? Bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut. Lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini. Tapi kalau masih kelingking begini, ini luar. Kalau anda begini kan gatal, anda korek dengan jemari kelingking, tidak batal.
Tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam, batal. Selesai. Ini dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, selesai. Lubang depan, lubang belakang. Mohon maaf, ini majelis mulia, agar tidak dirubah menjadi majelis guyonan, kami himbau kepada para asatidz sekalipun, kalau masuk wilayah-wilayah seperti ini harus waspada. Sebab kalau majelis dijadikan majelis guyonan, akan dicabut berkahnya majelis. Memasukkan suatu ke lubang depan, misalnya seorang laki-laki, mohon maaf, lubang kemaluannya ditetesin air, batal. Atau seorang ibu pakai obat, dimasukkan obat ke dalamnya, obat anti keputihan segala macam, batal. Atau mohon maaf nih, seorang wanita di saat hendak mensucikan diri dari bekas buang air kecil, maka wahai para wanita, hendaknya cukup digosok dengan perut jemari ini. Kalau digosok dengan perut jemari ini sekuat apapun, maka ini masih bagian luar dan tidak batal. Tapi kalau mohon maaf, kalau jemari yang dibelokkan begini masuk ke wilayah dalam, batal puasanya. Maka Allah sudah maha tahu cara memsucikan, cukup dengan perut jemari, tidak usah kena ragu-ragu. Ini biasanya santri yang setengah ngajinya itu ragu-ragu, kena was-was, pengen dimasukkan ke dalam, batal puasanya dan bikin penyakit kotor. Cukup dengan perut jemari, sekuat apapun ini bagian luar, asalkan dengan perut jemari, dibersihkan dengan perut jemari, itu bagian luar, tidak batal puasanya. Jangan sampai gara-gara dengar omongan saya nanti pada nggak bersih diri dari buang air kecil, kacau nanti. Bersihkan dengan perut jemari, selesai. Kemudian untuk lubang belakang sama, bersihkan dengan perut jemari. Kalau ada dibelokkan begini, batal, dimasukkan dengan perut, dengan jemarinya. Selesai, itu yang pertama.